tempat ini Tuhan, karena kami tahu Kau ada bersama kami di tempat ini Bapa. Kami tahu segalanya dalam tangan-Mu. Ibadah doa malam ini Tuhan adalah milik-Mu Bapa. Kami serahkan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Kami percaya hanya Roh yang berkata di tengah-tengah kami. Roh yang mengambil alih segala sesuatu, berdaulat di tengah-tengah kami saat malam hari ini. Berpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah
sehingga firman Tuhan yang keluar dari mulut hamba itu Tuhan, itu firman yang tertanam dalam hati kami, sehingga Tuhan firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Berikan kami Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini, kami sebagai seorang murid Tuhan, sehingga firman Tuhan yang datang pada malam hari ini tidak berlalu begitu saja Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom hambanya yang setia, luar biasa ya. Sudah hari ke-5 masih tetap terus karena memang nikmat sekali rasanya ya. Puji-pujian penyembahan rasanya pengen nyanyi terus ya. Saya pikir tadi wah gimana rasanya nanti kalau kita itu sama-sama dengan malaikat menyembah pasti lebih lagi ya. Haleluya. Oke, pertama-tama terima kasih kepada Tuhan Yesus yang perkasa itu, dan juga kepada otoritas gereja yang memberikan kesempatan pada malam hari ini. Dan tentunya kita akan merenungkan mengenai Roh Kudus, ya. Karena ini adalah untuk mengenang kebaikan dan berkat yang begitu besar yang Tuhan telah berikan kepada kita, yaitu penyertaan daripada Roh Kudus. Kita akan buka Alkitab kita akan baca dari Imamat 23 ayat 16. Ya, silakan dibuka ya. Saya akan bacakan Imamat 23 ayat 16. Saya bacakan firman Tuhan. Sampai pada hari sudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Amin. Oke. Jadi Imamat 23 itu berbicara mengenai hari raya Tuhan atau hari-hari raya yang diminta oleh Tuhan untuk diperhatikan dan dirayakan oleh orang Israel. Ada yang tahu berapa jumlah hari raya orang Israel? Katakan? Oke, ya. Kalau kita baca di Injil Matius, ya, Tuhan Yesus waktu umur 12 tahun ke Yerusalem merayakan, ya. Ada 3 kali orang Israel itu harus pergi ke Yerusalem. Yang pertama untuk Paskah, kedua untuk Pentakosta, Shavuot, yang ketiga untuk hari raya Potong Daun, Sukkot, ya. Nah, di dalam Imamat 23 ada 7 hari raya orang Yahudi yang Tuhan perintahkan. Yang pertama Paskah, lalu yang kedua roti tidak beragi, yang ketiga the first fruit, ya, atau hasil panen pertama, lalu keempat hari raya Pentakosta, yang kelima hari raya Trompet, lalu yang keenam hari raya Yom Kippur atau penyucian, lalu yang terakhir hari raya Pondok Daun. Kenapa kita diskusikan ini? Karena ini sebenarnya mengandung arti, dan semua ini adalah untuk mengenang sebuah milestone dari perjalanan orang Yahudi itu sendiri, ya. Paskah mengenang kematian anak sulung. Roti tidak beragi memperingati penyertaan Tuhan El Shaddai karena dia menurunkan mananya 40 tahun, ya. Lalu perayaan panen pertama karena Tuhan telah menolong mereka menyeberangi sungai Yordan dan mereka telah sampai kepada tanah yang penuh dengan susu dan
maju ya. Jadi lalu yang keempat mengenai Pentakosta, mereka mengenang turunnya dua loh batu itu, perintah Tuhan 50 hari setelah keluar dari tanah Mesir ya. Lalu hari raya trompet, apa itu hari raya trompet? Hari raya trompet adalah di mana waktu mereka perang pertama kali di tanah yang dijanjikan tanpa andil daripada manusia. Itu adalah pekerjaan Tuhan yang merobohkan tembok Yeriko ya. Lalu ada lagi Yom Kippur, hari raya penyucian, hari raya pengakuan. Ini adalah hari raya terbesar di Israel. Pada saat Yom Kippur tidak ada orang Israel yang melakukan pekerjaan sabat besar buat mereka ya. Tahun 67 Israel diserang pada hari raya Yom Kippur, di mana mereka itu di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Nah, itu emang hari raya yang kalau di Bali itu kayaknya begitu, kosong jalanan ya. Lalu hari raya Potong Daun yang terakhir itu mengingat bagaimana penyertaan Tuhan selama 40 tahun mereka tinggal di tenda-tenda. Jadi mereka memperingati hari-hari raya itu karena ada di mana mereka mengenang apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Tetapi di sini ada nilai profetik, ada nilai nubuatan, di mana nubuatan itu dilengkapi semuanya oleh Kristus. Kenapa saya bilang begitu? Karena inilah kita tahu bahwa Paskah berbicara mengenai korban sejati, yaitu Kristus, digenapi oleh Kristus ya. Nah, yang kedua, roti tidak berarti itu terjadi dirayakan oleh orang Israel malam sebelum Paskah. Kita tahu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, memecah-mecahkan roti dan berkata, inilah tubuhku yang kuberikan kepadamu ya. Lalu tubuh itu adalah tubuh suci, tubuh yang murni, tidak ada dosa, tidak ada ragi, seperti mana itu sendiri ya. Lalu the first fruit itu berbicara mengenai panen pertama, itu dirayakan di hari Minggu pada saat kebangkitan. Dan kita tahu itu panen pertama pada saat Tuhan Yesus itu disalib. Di Matius 27 ayat 52 dikatakan, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Mereka kelihatan di kota-kota. Itulah tuayan pertama. Jadi sudah digenapi untuk yang itu. Lalu ada lagi Sakwot, yaitu Pentakosta itu yang di hari ke-50. Sudah digenapi? Sudah. Karena Roh Kudus dan tercurah di mana? Di loteng atas itu kepada 12 kepada murid-muridnya ya. Dan itu sudah terjadi ya, sudah digenapi ya. Nah, makanya ada nilai profetiknya. Lalu bagaimana dengan nanti yang lain? Sudah terjadi atau belum? Ya. 4 perayaan terjadi di musim semi, yaitu di bulan Maret April. Sedangkan 3 terakhir terjadi di musim gugur, ya, di bulan Oktober, ya. Nah, hari raya trompet itu berbicara mengenai harinya Tuhan. Itu di mana kita diminta untuk berjaga-jaga bersama dengan Roh Kudus, ya. Karena nanti suatu saat trompet akan bunyi, jangan sampai kita kelewatan, ya. Dan kalau di Israel sendiri, yang namanya suara trompet itu, mereka berhenti untuk bekerja, mereka pulang. Biasanya kalau di ladang dan segala macam, mereka tiup trompet, atau mereka perayaan mereka tiup trompet. Nah, itu artinya mereka tidak lagi melakukan hal-hal untuk pekerjaan-pekerjaan dunia. Mereka berhenti di sini. Dan ini bisa dilihat kalau kita lihat eskatologi, orang lihat di Wahyu banyak, tapi di sini juga ada nilai eskatologinya. Ini adalah masa akhir
pencucian, ya, antara gandum dan lalang, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa akan banyak penderitaan dari mereka ini. Tapi bukan sesuatu yang buruk itu semua, karena ini semua adalah rencana Tuhan. Ya, kalau kita di 1 Petrus 4 ayat 1 bahwa penderitaan membuat kita berhenti daripada dosa. Dan ketika kita berhenti dari dosa, maka kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, terakhir Hari Raya Pondok Daun. Hari Raya Pondok Daun berbicara mengenai bahwa Tuhan akan tinggal bersama dengan kita kembali. Amin. Ya, jadi bukan cuma orang Israel saja, tetapi kita juga akan nantinya akan tinggal bersama dengan Tuhan. Lalu apa aplikasinya buat kita dengan hari-hari ini? Kenapa orang Kristen tidak merayakan? Kenapa hanya yang yang pencurahan Roh Kudus saja? Nah, kalau saya lihat aplikasinya seperti ini. Kalau kita baca sebenarnya ada message Tuhan, ya. Paskah berbicara mengenai salib, berbicara mengenai mematikan daging, ya. Dan kedua, roti tidak beragi berbicara untuk hidup kudus tanpa celah, tanpa dosa. The first fruit buat kita berarti kita harus menyerahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, sebagai korban yang sejati, ya. Lalu Pentakosta apa artinya bagi kita? Hidup di dalam Roh. Trompet apa artinya bagi kita? Kita harus berjaga-jaga. Yom Kippur selalu dalam penyucian, pertobatan setiap hari. Lalu dengan itu semua yang terakhir Tuhan akan bersama kita di Yom Kippur, di Pondok Daun itu, ya. Jadi matikan dagingmu, hidup dalam kekudusan, ya, persembahkan tubuhmu, hidup dalam Roh, berjaga-jaga, dan juga pertobatan setiap hari, dan menantikan Tuhan datang untuk tinggal bersama dengan kita. Amin. Saudara tahu, ya, Roh Kudus dicurahkan 1 kali ke kita, ya, melalui para rasul-rasulnya, ya. Tetapi kita mau baca di Yohanes 14 ayat 16. Mari kita buka. Saya akan bacakan. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu untuk selama-lamanya. Jadi Roh Kudus itu bukan pada saat kita hidup di dunia saja Dia beserta dengan kita, tetapi Dia akan hidup selama-lamanya, ya. Kalau suami istri mungkin punya janji di altar, ya, aku akan menerima engkau, baik senang susah, sehat maupun sakit, ya, thin or thin, I will be with you, ya, until death do us apart, sampai mau memisahkan, sampai di situ. Jadi nanti kita ketemu suami kita nggak, istri kita nggak di sana, mungkin kita ketemu, saya yakin ketemu, ya. Tetapi posisinya bukan suami istri lagi, ya. Orang-orang Saduk itu bertanya kepada Kristus, Tuhan, siapa nanti yang akan menjadi suaminya? Kalian sesat, kata Tuhan. Tidak ada lagi kawin-kawin di sana. Kalian akan hidup seperti malaikat. Itulah kehidupan di sana. Makanya tadi kita bilang, kalau kita mencoba bersama malaikat, itu luar biasa.
Roh Kudus, karena Dia akan selalu hidup bersama dengan kita, ya. Oke, mungkin waktunya juga nggak banyak. Oke, kita baca, kita zoom in sedikit mengenai hari raya yang di tengah-tengah itu, ya, yang Pentakosta itu, ya. Jadi kenapa diminta oleh Tuhan untuk merayakan, ya? Kalau buat orang Israel untuk turunnya dua loh batu, untuk kita adalah turunnya Roh Kudus, di mana loh batu itu ditanam di dalam hati kita, ya. Nah, terus banyak nih mungkin dari gereja-gereja lain, ya. Ngapain sih merayakan itu? Orang udah dipilih kok, udah dicurahkan, nggak perlu lagi dirayakan. Saya pikir nggak gitu. Kalau seandainya ada seseorang yang begitu baik hatinya kepada Bapak Ibu, ngasih rumah Bapak Ibu, ngasih rumah sesuatu yang bagus, taruhlah rumah yang bagus di Kertanegara, samping rumahnya Bobi Kertanegara, buat Bapak Ibu, ya. Terus wah, hebat banget kita coba ini. Nih sekalian, sama PBB-nya saya bayarin, buat dengan syarat tiap tanggal ini kamu harus telepon saya. Saya bilang, bos, jangan telepon, gue nongkrong di rumah lu seminggu sebelum dan sesudah. Kita pun kayak gitu. Jadi perayaan yang kita ini udah ada perintah Tuhannya. Jadi jangan sampai orang kita itu harus bisa mempertahankan iman kita. 1 Petrus 3 ayat 15, kita harus bisa berapologetika, supaya kalau ada orang yang bilang, oh seperti itu, seperti ini, kita mempunyai hikmat yang dari Tuhan, ya. Nah, kita pertama di sini memperingati. Yang kedua, kita ingin adanya kepenuhan dari Roh Kudus. Kenapa kita perlu kepenuhan? Perlu dan penting banget. Ingat cerita daripada garis 5 nature daripada minyak itu kalau kita pakai habis, dipakai buat pelayanan, dipakai buat hal yang baik, dipakai untuk melakukan hal yang sekiranya menyenangkan Tuhan. Itu kalau kita pakai itu ini, ya. Kira-kira misalnya, ya, kalau kita ada yang curhat, ada sharing sama kita, lalu kita dengerin, kita doain, kita pun itu merasakan, hati kita turut merasakan kegelisahan, ketakutan dan lain sebagainya. Itu turun. Lalu kita datang lagi ke gereja, kita berdoa, dan kita juga baca firman, dan Tuhan menemukan lagi. Dan lebih indah lagi bila kita melakukannya secara bersama-sama seperti malam ini. Jadi kita membutuhkan kepenuhan daripada yang itu, ya. Nah, lalu ada hal yang sangat penting daripada kita mempunyai Roh Kudus. Kita bisa baca di Kisah Rasul 1-8, ya. Kisah Rasul 1 ayat 8, ya. Kata-katanya adalah, kalau ada Roh Kudus, engkau akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, ya. Banyak karunia lain, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia untuk dalam bernubuat dan lain sebagainya, ya. Tetapi jadi saksi. Makanya Paulus bilang, kejarlah bernubuat. Nubuat apa? Nubuat itu adalah kita berbicara. Nubuat itu harus mengarah kepada Kristus. Kalau nubuatnya itu, oh Bapak besok terima lotre, itu bukan nubuat. Nggak ada hubungannya itu, ya. Untuk itu, ya. Jadi kita masing-masing pasti dikasih karunia. Entah itu nyanyi, entah itu main musik, entah itu bicara, entah itu apapun itu kerjanya. Tapi jangan merasa rendah diri, jangan merasa malu dengan apapun, ya. Saya juga kalau misalnya
nggak ada gitu. Tapi ketika engkau disuruh, lakukan dengan sebaik-baiknya, ya. Dan kalian juga jangan merasa rendah hati kalaupun kecil. Kenapa saya bilang begitu? Karena upahnya sama. Baik yang di mimbar, main musik, nyanyi, atur bangku, ngatur mobil depan, bersih-bersih dan lain sebagainya, upahnya 1 dinar. Semuanya mendapat upah. Nggak ada yang bisa bilang bahwa, oh saya lebih capek ngurusin dong. Saya ngurusin dong. Sebelum orang lain datang semua saya udah beresin. Saya mulai paling terakhir. Saya harusnya dapat berkat lebih banyak. Enggak. Yang datang pagi Tuhan bayar sedinar, yang datang siang Tuhan bayar yang sedinar, yang datang jam 5 sore sebelum matahari terbenam Tuhan bayar 1 dinar. Ya. Jadi dari situ kita tahu bahwa pelayanan tidak populer pun tidak masalah, ya. Jadi saya mau pelayanan kalau tampilnya tuh di mimbar, nggak perlu, ya. Tampil di belakang, monumen di belakang, ya. Udah di belakang, tekanannya paling banyak, ya. Kenapa tekanannya paling banyak? Salah lirik, orang bilang wah itu monumen nggak benar nih kerjaannya, malah nengok ke ruang monumen semua. Saya bilang mana jangan khawatir, ya. Yang sering nengok ke belakang itu istrinya Lot, ya. Nanti bisa jadi tiang garam. Tapi saya bilang juga ke mereka, kita harus kerja benar. Nanti kalau satu gereja jemaatnya GPDI dari tiang garam semua, bisa diomelin kita sama bapak-bapaknya. Jadi ya gitu, ya. Jadi kita lihat pelayanan apapun kerjakanlah dengan sebaik-baiknya, ya. Dan juga kita perlu dipenuhkan, gitu. Tapi dipenuhkan ini berarti bukan seperti apa ya? Seperti bahwa kita berdoa lalu kita merasa merinding-merinding, lalu kita merasa bergetar dan lain sebagainya. Ya mungkin dalam ibadah ada yang seperti itu. Tapi saya anggap itu sebagai experience agamawi. Kenapa seperti itu? Karena hal-hal seperti itu juga dirasakan sama orang-orang Hindu. Kalau mereka nyanyi, mereka juga seperti itu. Mereka mungkin antara sadar dan tidak. Orang Muslim kalau takbiran, wah, sampai kata-kata itu udah gak ada maknanya lagi. Mereka di posisi yang sama seperti itu, ya. Jadi ekspresi jasmani seperti itu tidak bisa disamakan dengan pertumbuhan rohani. Beda dengan pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani itu kembali tadi perayaan tadi. Pertama apa? Salibkan dagingmu, hidup dalam kekudusan, jangan kau berdosa lagi, persembahkan tubuhmu. Itulah pertumbuhan rohani yang nyata, ya. Jadi jangan kita mungkin merasakan ini urapannya luar biasa dan lain sebagainya. Yes, kita bersyukur kalau kita merasakan hal itu. Tetapi bahwa masuk yang pertumbuhan rohani tanpa pertobatan mau besar. Kita boleh merasakan urapan, kita boleh terima apapun yang membuat kita seperti diurapi begitu luar biasa. Tapi kalau kita hidup masih berkalang dalam dosa, itu mau besar, tidak ada efek kekekalan dari situ, ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, sekarang kita lihat kenapa mesti tunggu 50 hari, ya. Safuan berbicara 50 hari, ya. Karena buat orang Yahudi kita katakan mereka
untuk menyumpahi orang Israel 40 hari. Musa, Elia, Yesus itu berpuasa 40 hari kenaikan, 40 tahun Saul memerintah, 40 tahun setelah Tuhan Yesus disalibkan, bait suci dijatuhkan. Banyak sekali urusan 40 itu. Apa sih arti dari 40 itu ya? 40 tahun berbicara mengenai sesuatu yang baru, ya. Ketika Nuh itu selesai hujan, maka menjadi bumi baru dan langit yang baru. 40 tahun setelah Musa itu melarikan diri, dia kembali ke Mesir menjadi orang yang baru. 40 tahun boleh menyembah Israel, ada raja baru. Jadi 40 itu berbicara mengenai pemurnian. Oke, jadi dipurnikan, sudah murni, Tuhan naik ke sorga, kondisi sudah dimurnikan oleh Tuhan, dosa-dosa sudah diampuni. Terus kenapa masih ada 10 hari lagi? 10 hari lagi supaya apa? Supaya align dengan turunnya 10 perintah Tuhan. Ya, kita baca di Imamat 25 ayat 10. Ya. Jadi 40 hari berbicara mengenai pemurnian, 40 ya. Kita baca di Imamat 25:10. Kamu harus memutuskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus jadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya kepada kaumnya. Ya, ada lagu yang itu ini tahun Yobel, dan kita lompat-lompat lagunya karena iramanya catchy ya. Nah, itu berbicara mengenai pelepasan. 10 hari diminta untuk tetap di Yerusalem. Menunggu apa? Menunggu pembebasan. Apa yang dibebaskan? Roh Tuhan. Dibebaskan kemana? Dulu roh itu hanya untuk nabi-nabi Israel. Dulu itu hanya ada di tanah Israel, hanya untuk orang-orang jahat. Tapi sekarang dilepaskan ke seluruh dunia bagi yang percaya kepadanya, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan yang memilih pertama. Ingat itu cerita Petrus ketika, menurut kamu siapakah aku ini? Engkau adalah Kristus anak Allah itu. Tuhan Yesus bilang, engkau dikasihi Tuhan karena Allah yang berbicara kepada kamu. Ada iman kita. Ketika kita mempunyai iman, maka Roh Kudus itu akan beserta dengan kita. Kita sudah dipilih oleh Tuhan. Makanya syarat utama daripada orang dibaptis, dia harus punya iman, mengakui Yesus Kristus Tuhan, dibaptis, baru Roh Kudus itu turun. Ya. Nah, jadi kita kembali arti dari 50 tahun Yobel, tahun kebebasan buat orang Israel. Kalau udah 50 tahun, budak-budak dilepaskan, ya, hutang-hutang dihapuskan, tidak ada lagi yang namanya hutang kalau udah lewat dari 50 tahun, ya. Nah, tetapi perintah Tuhan sulit untuk dilakukan, bahkan oleh rasul-rasul sendiri. Kita baca di Kisah Rasul 1 ayat 4. Pada suatu hari ketika dia makan bersama-sama dengan mereka, ini pada saat Tuhan sudah bangkit, ya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripada. Disuruh apa? Tunggu. Tapi nunggu itu hal yang sulit, bukan suatu hal yang gampang. Siapa yang suka nunggu di sini? Sulit ya. Karena tunggu itu ada satu kata kerja, tapi pasti ya, disuruh melakukan sesuatu tapi tidak ngapa-ngapain, ya, bikin stres, bingung. Sedangkan kita kan manusia, kita punya ide, kita punya apapun, inisiatif dan lain sebagainya. Makanya pada saat tunggu itu, rasul-rasul bikin blunder yang lumayan, ya. Petrus tiba-tiba berdiri, dia bukan menunggu, dia bilang, oke, Yudas sudah mati. Sekarang kita harus tunjuk orang
inisiatif ya. Nah, Tuhan sendiri pun dia belajar untuk menunggu. Karena dari usia 12 itu terakhir kita baca bahwa dia ada di Yerusalem. Lalu dia tampil lagi di umur 30. Dia itu menunggu. Terus banyak ya orang bilang bahwa oh enggak, itu posisi pengajaran di Israel itu umur 30 itu dia belajar dan baru boleh mengajar setelah usia 30. Itu kata mereka, tapi siapa yang mengajari Yesus? Orang-orang Farisi aja bilang, bagaimana dia mempunyai hikmat seperti ini padahal dia tidak belajar. Jadi sudah jelas dia tidak belajar. Dia menunggu. Dia mampu untuk melakukan banyak hal, tapi dia menunggu. Yusuf nunggu di penjara berapa? 13 tahun. Itu juga menunggu. Kita belajar menunggu. Jadi bersama dengan Roh Kudus kita belajar menunggu. Yaitu apa? Berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita tidak lihat Tuhan lewat sama seperti orang Farisi. Dia nggak lihat Tuhan yang lewat depan mereka, tapi dia tidak mengenalinya. Ya, nah, karena banyak jiwa jatuh dalam penantian ya. Ketika sang mempelai itu tak kunjung datang ya, cerita mulai dari 10 dan mulai sekitar, dan kita juga bisa baca di Matius 24 ayat 49. Silakan buka, saya akan bacakan aja. Tuhan itu tidak datang-datang, lalu dia mulai memukuli hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk dan juga dia nggak sabar ya kalau kita lihat di sini ya. Jadi pesan dari sini adalah untuk kita semua malam kita harus bertekun dalam penantian kita, dalam berjaga-jaga kita ya. Buat dunia itu sebuah kebodohan. Ngapain nunggu kok 2000 tahun? Yang benar aja ya. Ada sebuah drama satire, namanya judulnya Menunggu Godot. Menunggu Godot itu buku karangan Samuel Beckett. Di Indonesia pernah diperankan sama teater Koma ya. Teater Koma memperankan ini. Ceritanya ada dua orang yang dalam perjalanan dan mereka menunggu temannya satu lagi yang namanya si Godot itu. Dan mereka bicara mengenai kehidupan, kematian, atau apa mereka bicara ini dan itu. Dan di setiap akhir sesi muncul anak kecil yang bilang bahwa Godot besok datang, tapi tak pernah datang. Ya, itu seolah-olah mereka lihat ini iman orang Kristen ini aneh, menunggu sesuatu yang gak datang-datang. Buat dunia bodoh, tapi buat kita tahu bahwa Tuhan kita hidup. Amin. Tuhan kita dia nggak diam, ya. Nah, kita akan tahu ketika suara terobat itu kita tahu bahwa Tuhan ada, ya. Nah, kalau kita udah berfirman menunggu, lalu kita berjalan dalam Roh, kita dimampukan untuk bersaksi, ya. Tadi kita minta supaya kita dimampukan bersaksi. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada acara ya, diminta bersaksi maju aja, nggak usah banyak-banyak. Saya masih tip kalau bersaksi itu cuma 2. Bersaksi itu untuk memberitakan Tuhan pengampunannya, dia di sana. Yang kedua, ajak orang untuk bertobat. Jadi kalau bersaksi ya, jangan kita melebar kemana-mana bilang kebaikan Tuhan, kita berkati dan lain sebagainya, tetapi kita lupa siapa yang memberi berkat itu. Kita lupa bahwa pertobatan itu adalah dasar dari kehidupan orang Kristen ya. Jadi sekarang ini kita berjaga-jaga ya.
kita ya. Jadi memang kalau kita lihat ya, justru dalam berjalan dengan Roh Kudus itu, cobaan itu justru jauh lebih besar. Jadi hati-hati di sini. Kenapa saya bilang gitu ya? Ini kemampuan kita, cobaan itu lebih besar dari kemampuan kita. Kenapa kok bisa lebih besar? Ya, karena kalau cobaan itu sesuai dengan kemampuan kita pasti jadi orang sombong. Kita bilang kecil ini, kita bisa melaluinya dan segala macam. Tetapi kalau cobaan itu lebih dari kemampuan kita pasti akan duduk di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong, hanya Engkau yang mampu dan segala macam. Oh, tapi kan ada ayatnya 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa itu tidak melebihi kekuatan kita. Kita cuma baca yang pertama doang, kita lupa baca terakhirnya. Kata-kata terakhirnya itu adalah Tuhan yang memberi jalan keluar. Saudara baca, bukan karena kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberi jalan keluar. Jadi relakanlah hatimu kalau ada pencobaan yang lewat dari situ. Nah itu kita duduk nyerah sama Tuhan. Tuhan tolong, Engkau sendiri yang tahu, Engkau yang mengerti jalan keluarnya yang terbaik apapun itu ya. Jadi kadang kita nggak mau mengakui itu bahwa kita mampu, kita seolah mampu menghadapi cobaan ya. Tapi kalau ibu gitu ya disuruh bersaksi di sini gitu mengenai keluarganya, saya sih jarang kalau di sini ya. Tapi saya yakin, saya sering dari ibu kalau bersaksi itu dia bilang begini sambil sesungguhkan bahwa kalau bukan karena Tuhan saya sudah menyerah. Saya always ya. Banyak kondisi seperti itu dalam rumah tangga yang mungkin kita tidak ucapkan dan hanya Tuhan saja yang tahu ya. Tapi kira-kira seperti itu karena beyond our limit. Kalau kita kemampuan kita di sini, coba aja di sini. Tetapi dari situ kita belajar mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kita hidup juga ya di culture di mana kita itu sangat abusive dengan Roh Kudus ya. Hari Senin Martin bilang bahwa dia pribadi punya perasaan, kemauannya sama dengan Bapa, sama dengan Yesus, karena mereka adalah satu ya. Cuman kita hidup di culture di mana kita abusive, di mana kita itu selalu mengandalkan yang namanya mujizat ya. Kita pengen kalau kita doakan orangnya sembuh, kita pengen kalau kita minta sesuatu jadi, kita pengen gunung itu berpindah ya. Pindahnya juga ke tempat yang kita mau, jangan pindahnya ke kiri ke kanan, harus ke sini Tuhan kayak gitu ya. Saya pernah doain orang teman sakit
kita mesti beda cara berpikir sekarang ini. Secara organisasi juga kita mesti pikirkan lebih baik. Oke, perkembangan gereja bagus banyak, tapi juga harus diiringi perkembangan sekolah, perkembangan supaya orang-orang bisa membaca Alkitab, perkembangan untuk misalnya pendidikan untuk orang-orang yang menjadi dokter dan lain sebagainya, itu perlu dipikirkan juga. Jangan kita mengandalkan sesuatu yang selalu supranatural, sedangkan kita sendiri diberi hikmat oleh Tuhan. Kita diberi tangan, kaki, dan kemampuan untuk berpikir. Itu juga kita semua harus pakai, ya. Nah, jadi kita tidak bisa berubah kemauan Tuhan melalui cara-cara seperti itu. Memang sekalipun kita berdoa, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, nggak mungkin kita bisa berubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Oke? Tapi orang bisa bilang, oh kalau kayak gitu, buat apa berdoa? Kan semua sudah ditetapkan oleh Tuhan. Aku nggak perlu berdoa lagi. Tuhan kan sudah menetapkan dia akan jadi apa, dia sudah bersama dengan orang lain dan lain sebagainya. Bukan seperti itu, ya. Saya ada satu cerita kita lihat di Matius ya kalau nggak salah ya, yang cerita Zakaria. Suatu saat Zakaria seorang Lewi, ya, dia itu bertugas dari golongan dia bertugas di bait suci. Begitu dia masuk dalam bait suci, nggak boleh ada yang lain karena masuk ke ruang Maha Kudus. Begitu dia membaca pengumuman, kaget di sebelahnya tiba-tiba ada malaikat. Ada malaikat, kaget dia. Oke, apa sabda dari Tuhan? Malaikat bilang, Zakaria, Tuhan mendengar doamu. Dia bingung, doa yang mana? Doa bahwa engkau meminta keturunan. Hah? Aku udah 70 tahun. Itu doa udah lama sekali. Istriku udah mati haid. Kok Tuhan masih ingat? Dan Tuhan berkenan untuk jadi. Ya, mungkin bapak-bapak ibu masih punya doa-doa waktu masih muda. Mungkin udah lupa, tapi Tuhan nggak lupa. Dia ingat. Mungkin bapak-bapak doa untuk anak-anak, doa untuk masa depan, doa untuk apapun. Itu Tuhan tidak lupa. Zakaria dia juga sampai tertawa. Masa sih? Itu udah lama banget. Aku udah gak ada hal lagi. Karena kota mau bisu sampai anakmu lahir. Dan betul, setelah anaknya lahir, Yohanes itu baru berbicara. Berapa tahun? Itu dia doakan. Mungkin 30, mungkin 40 tahun yang lalu. Jadi, kita memang tidak bisa merubah kehendak Tuhan. Tetapi, kita align kemauan Tuhan, align
pertemuan kita malam ini, di mana kita harus bertekun, harus berjaga-jaga supaya Roh Kudus dapat bekerja maksimal dalam kehidupan kita. Sebelum ditutup, saya akan cerita sedikit, cerita dari Jepang, ya. Sebuah cerita di mana sebuah pohon yang sombong. Ada pohon yang sombong, ya. Pohon ini suka kalau angin bunyi. Dia itu lagi menyombongkan dirinya dia sendiri, ya. Pohon itu adalah pohon bambu. Jadi di istana raja di Jepang, Kaisar Jepang, di tengah-tengahnya ada pohon bambu yang indah. Dan pohon bambu ini sering sekali ketemu orang itu, dia sombong. Aku hebat, aku disayang raja. Di depanku ada bambu, di mana Kaisar selalu duduk di situ, memandang aku. Lalu bambu-bambu yang di tembok-tembok iri aja, wah hebat banget kamu, luar biasa, dekat selalu dengan Kaisar. Dan suatu hari Kaisar duduk di bambu itu, dia melihat bambu ini. Dia bilang sama pengawalnya, potong bambu ini. Kaisar bergeledek, bambu itu bilang, hah? Bukankah aku indah di matamu? Bukankah aku hebat di matamu? Bukankah aku berharga di matamu? Kok mau potong tuh? Kok bisa seperti ini? Potong ada gaji, taruh di tanah, didiamin berhari-hari. Suatu saat Kaisarnya lewat lagi. Ya, buang tanahnya itu, ya. Patahkan, jadi kan beberapa bagian. Potong kecil-kecil, menjerit dia, kesakitan dia. Kok sampai sejauh ini? Apa karena aku sombong? Ya, besoknya Kaisar lewat lagi, bambu ini masukin ke air. Besoknya lagi jemur, besoknya lagi masukin jemur. Terakhir masukin ke cairan yang warnanya hitam. Lalu dia menyerah. Aduh, lalu dia kata bambu ini, ya. Yang terakhir ternyata dia diberikan kepada seorang pengrajin, dan bambu itu dibuat menjadi sebuah kipas. Dan kipas itu sekarang ada di tangan raja, di tangan Kaisar itu sendiri. Ya, kadang dalam kehidupan kita adalah mungkin kita sedang terjemur, mungkin kita sedang terendam, mungkin kita dalam tempat yang gelap, kita nggak tahu atas mana, bawah mana, kiri mana, kanan mana. Tetapi kita tahu Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Amin. Dia tidak pernah akan meninggalkan kita, ya. Tapi kita juga harus menyambut kebaikan Tuhan dan Tuhan Roh Kudusnya itu untuk kita juga melepaskan kepentingan kita hidup dalam kekudusan, mempersembahkan tubuh kita. Dan ketika kita bersatu dengan Roh Kudusnya itu, maka apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita naikkan, penyembahan kita itu tidak boleh hilang. Amin. Kira-kira Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Kami berikan kepada WL untuk silakan.
sudah disampaikan. Kiranya Engkau menolong kami untuk kami lebih dan lebih lagi mengerti. Engkau ingatkan kami malam ini untuk kami tetap bertekun Tuhan sebagai wujud nyata bahwa kami tetap dalam keadaan berjaga-jaga Tuhan. Sambil kami memperhatikan kehidupan kami tetap kudus, tetap memberi pemberian yang terbaik, mematikan segala keinginan dari kami, hawa nafsu kami, keinginan mata kami. Hanya Roh Kudus yang memampukan kami. Hamba-Mu sudah berbicara malam ini Tuhan. Tapi kiranya Roh Kudus terus memberi pemahaman-pemahaman yang baru kepada setiap kami. Kami akan melihat kelepasan itu terjadi. Tahun Yobel dinyatakan, kemuliaan Tuhan pondok daun dinyatakan. Karena gereja-Mu hidup di dalam pertobatan. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu Bapak Edu. Kembalikan urapan yang baru, kekuatan yang baru. Engkau tahu kerinduan hamba-Mu. Kau tahu kecintaannya kepada-Mu. Kau tahu harapannya, kerinduannya. Biar jadi selaras dengan kehendak-Mu. Apapun yang menjadi harapan, Engkau berkati keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, terlebih pelayanan. Engkau berkati hamba. Terima kasih banyak Bapak. Setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani malam ini, terima kasih buat pelayanan mereka. Tim pemusik, dan semua yang mempersiapkan ibadah doa malam ini bisa terlaksana. Engkau melihat mereka semua. Kami diberkati oleh pelayanan mereka semua. Kiranya Tuhan memberkati dan memakai lebih lagi. Jangan mereka puas dengan pelayanan malam ini, tapi terus berikan kehausan untuk mereka terus memberi yang terbaik di dalam mereka melayani anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Engkau ada bersama kami, dan kami pulang dengan kekuatan yang baru, karena Engkau sudah memberkati kami. Kami percaya perlindungan kuat kuasa darah Tuhan Yesus menutup membesar, menjaga melindungi kami semua, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, dia pekerjaan, kecelakaan, sakit, penyakit. Dan kami boleh tiba di rumah kami dengan segala selamat, membawa sukacita yang baru yang Tuhan berikan kepada kami semua. Sebentar kami akan menikmati berkat jasmani sebelum kami memakan dan minum. Kuduskan dengan sabda firman-Mu, biar makanan jasmani dijauhkan dari segala sakit penyakit, dan olehnya memberi kekuatan yang baru buat tubuh kami untuk terus kami pakai, terutama untuk melayani Tuhan. Mengakhiri ibadah doa kami malam hari ini dengan ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Di dalam nama yang ajaib, juru selamat kami yang hidup dan berkuasa, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus. Berhenti, mau diterusin aja. Ya, beri gas aja tuh. Kan nggak bisa KKR. Kirain mau gas terus. Soalnya